sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, ada kabar gembira untuk kita semua. Kami mengundang sahabat Fresh Juice untuk mengikuti ulang tahun Fresh Juice yang ke-10 di Bali pada hari Jumat 25 November 2022. Bersama para pengisi Fresh Juice antara lain Romo Yandi Buntoro CDD, Romo John Laba SDB, Romo Revi Tanot, Romo Albertus Joni SCJ, Romo Siprianus Tukan SSCC, Romo Iwan Karwayu, dan para pengisi Fresh Juice lainnya. Dengan door prize utama, 2 buah handphone, 1 rice cooker, 1 blender jus, dan siarah gratis ke Holy Land bersama Fresh Juice dari Holy Global Tour di tahun 2023. Acara juga dilanjutkan dengan siarah Fresh Juice pada tanggal 26 November 2022 dengan door prize utama siarah gratis ke Turki bersama Renata Travel. Untuk pendaftaran bisa menghubungi WA 0813 5390 4939. Dan bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk berbagi dan memberikan persembahan kasih untuk pelaksanaan acara Fresh Juice Live ini, bisa memberikan donasi dengan klik bit.ly/donasi FJ. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada salah satu donatur untuk sumbangan kaos Fresh Juice dari Human Greatness Bandung. Adapun kaos Human Greatness ini bisa didapatkan di marketplace yang tersedia. Sebagai informasi tambahan, ulang tahun Fresh Juice yang berikutnya baru kita akan adakan 5 tahun lagi di tahun 2027. Mari saat ini kita mendengarkan Renungan Kamis 3 November 2022 bersama Ibu Linda Wahyudi dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Shalom, halo sahabat Fresh Juice yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya Linda Wahyudi dari Denpasar. Hari ini Kamis 3 November 2022 merupakan pekan biasa ke-31. Gereja mengajak kita untuk merenungkan Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 10. Mari kita bersama-sama mendengarkan Injil Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan berikut kepada mereka. Siapakah di antaramu yang mempunyai 100 ekor domba lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bahu dengan gembira. Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah aku temukan. Aku berkata kepadamu,
demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau wanita manakah yang mempunyai 10 dirham lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Fresh Juice yang terkasih, apakah kita pernah kesal hati melihat orang yang jahat menurut kita? Atau apakah kita merasa pahit banget melihat orang yang jahat menurut kita itu jauh lebih berhasil, berjaya, dihormati, dihargai, dipuja-puji orang lebih daripada kita? Apalagi dalam soal-soal kerohanian, kita akan katakan, kok bisa sih dia diterima di gereja? Bahkan tidak hanya diterima, tetapi juga selalu tampil di mana-mana dalam setiap acara gereja. Dekat dengan para hierarki, dekat sama dewan paroki, atau bahkan menjadi dewan paroki maupun ketua-ketua yang lain. Sahabat-sahabat Fresh Juice yang terkasih, Injil hari ini menceritakan tentang bagaimana orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut melihat Yesus menerima dan makan bersama orang-orang berdosa. Mereka kesal dan tidak terima. Dunia ini memang selalu mengelompokkan manusia dalam dua bagian, orang baik dan orang jelek. Padahal, apakah benar demikian? Mungkin kalau benar demikian, Gereja Katolik tidak mengajarkan tentang api penyucian, hanya surga dan neraka saja. Baik masuk surga dan jahat masuk neraka. Terus, di mana letak kerahiman Allah? Pasti sudah tidak nampak lagi. Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini benar-benar ingin mengatakan bahwa Allah kita itu Allah yang Maha Rahim. Dia akan mencari yang berdosa, Dia akan mencari yang hilang, dan ketika Ia menemukannya, ada kegembiraan besar di hatinya. Kerahimannya nampak jelas, meluap, meluber, memenuhi kita semua. Sang gembala tidak pernah memasalahkan kenapa si domba itu tersesat dan hilang. Yang jelas baginya, sekarang hari sudah gelap. Domba itu sendirian dan tidak berdaya. Dengan mudah dia akan jadi mangsa binatang buas. Maka dia bersedia untuk menembus malam yang gelap gulita untuk mencari domba itu. Sang gembala sangat kenal dengan dombanya. Dia sangat tahu di mana si domba itu biasa merumput, dan dia tahu kemungkinan ceruk-ceruk di mana mungkin dombanya terpelosok. Dia mencari, menemukannya, dan membawa pulang
digendong dengan sukacita. Bagi dunia, si domba itu jelas salah. Tapi bagi sang gembala, tidak pernah melihatnya sebagai yang bersalah, melainkan sebagai domba yang kena masalah. Karena itu harus dicari, ditemukan, dibantu, dan dibawa pulang. Sahabat-sahabat Fresh Juice yang terkasih, bila kita semua sudah mengalami kerahiman Allah yang demikian besar dalam hidup kita, kita dicari, kita dibenarkan oleh penebusannya, maka sudah selayaknya lah kita juga bersedia diajak kerjasama olehnya untuk menemukan yang hilang, membangkitkan yang letih lesu dan yang sedang tenggelam dalam permasalahan, serta bersedia menerima kembali yang bertobat. Seperti Dia yang tidak pernah mempermasalahkan kita ini benar atau tidak benar, kita ini salah atau tidak salah. Baginya, diri kita jauh lebih penting dari semua kesalahan dan keterbatasan kita. Maka, mari kita juga belajar untuk tidak mempermasalahkan kesalahan, kelemahan, dan keterbatasan orang lain. Terima mereka apa adanya mereka, karena mereka jauh lebih penting daripada semua konsep kita tentang mereka. Amin. Cinta akan kehidupan mengalahkan segala penilaian tentang hidup itu sendiri. Marilah kita berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk belas kasih dan kerahiman-Mu yang begitu besar kepada kami. Engkau tidak pernah memasalahkan setiap kelemahan dan kebebalan kami, melainkan selalu siap mencari dan menemukan kami kembali apapun keadaan kami. Tumbuhkanlah kami menjadi pribadi-pribadi yang ikhlas ya Tuhan, agar kami juga mampu siap untuk mencari dan menemukan siapapun yang tersesat dan terhilang dalam kehidupan mereka, dan membawa mereka pulang kembali dalam kehidupannya yang bahagia. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 3 November 2022. Terima kasih kepada Ibu Linda Wahyudi untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.